kata dokter yang menangani saya, profesor yang menangani saya, memang operasi bisa dilakukan, tapi perlu diketahui dulu bahwa orang yang sembuh dari epilepsi itu dikatakan sembuh itu pertama kalau jarak kejangnya itu lama atau dia sembuh total. Oke, sekarang kita ada di acara basa-basi. Basa-basi apa tadi ya? Basa-basi bisa aja. Basa-basi bisa aja. Jadi berbagi asa, berbagi informasi. Nah, oke, yang kali ini adalah episode yang paling pertama. Wah, keren, paling pertama dan dengan orang yang pasti spesial. Nah, sedikit cerita tentang basa-basi ini ya, kita di sini ngomong biasa aja ya. Yeah. Hanya ngobrol-ngobrol biasa, tapi sifatnya mungkin nanti mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk yang menonton di sana. Karena berbagi asa, berbagi informasi. Siap. Ya. Dengan senang hati. Oke, hari ini yang saya undang di sini adalah seorang yang sangat ganteng, yang sangat luar biasa dan pastinya sangat keren. Kenapa? Dan sangat kayaknya isi mungkin informasinya pasti daging semua kalau kata orang. Ya, seorang ya Aga. Gimana kabar Bung Aga? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Oke. Nah, episode kali ini kita bicara ini enggak? Aga sang pendekar. Sang pendekar ya. Pendekar apa itu? Pendekar ya? Tanpa pedang. Tanpa pedang gitu. Kalau pejuang kan pejuang ya. Kalau pejuang kan dia berjuang. Iya. Kalau Aga sudah berjuang sudah lama, jadi pendekar sudah sakti jadi. Amin. Iya. Yeah. Jadi kita sakti. Bicarain dari epilepsi ya mungkin ya. Jadi untuk saya ini sosok yang luar biasa. Kenapa Aga sang pendekar epilepsi? Ini harus kita ketahui bahwasanya kita di Lombok ternyata ada seorang Aga yang sepak terjangnya harus kita ketahui, dan Aga juga kalau mau berbagi sama kita, karena saya di sini di Lombok Care juga terutama untuk menyemangatin anak-anak atau orang tua yang memang kebanyakan di Lombok Care atau dimanapun berada pasti punya permasalahan yang sama tentang epilepsi ini. Yeah. Karena epilepsi itu juga satu hal yang memang perlu concern yang tinggi ya. Yeah. Bagaimana cara penanganannya, seperti apa itu, dan bagaimana juga orang tua atau orang lain dan lain-lain lah. Sebelum ke sana, Om Aga, kita santai aja ya. Nanti kita sambil ngopi juga. Siap. Om Aga nih umurnya berapa sih sekarang? Sekitar 29 tahun. Oh, ya. 29 tahun. Yeah. Luar biasa. Jadi boleh nggak cerita nggak dari kecilnya seperti apa? Saya lahir dalam keadaan epilepsi, divonis epilepsi. Nama penyakitnya itu encephalitis kronis. Jadi encephalitis kronis ini ada jenis tumor ya, tapi tidak ganas, tapi sangat vital di sekali. Sini ya, di otak kanan. Otak kanan ya. Otak kanan. Itu berlangsung selama, kata orang tua saya, ya, itu selama 9 bulan. Itu sejak lahir ya? Sejak lahir, sejak keluar dari rahim ibu. Okay. Ya. Alhamdulillah epilepsi saya hilang, gejala epilepsinya hilang. Gejala epilepsinya hilang itu sekitar mungkin ya, saya tidak sadar, saya tidak tahu itu. Kata orang tua saya mulai 2 tahun. Kata dokter yang menangani dulu itu, kalau saya agak sampai mungkin sekitar 16 tahun tidak pernah kejang, insya Allah akan sembuh total. Tetapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Tahun 2007 saya kena serangan epileptikus. Apa itu? Lebih bahaya gitu. Jadi epileptikus itu serangan mendadak yang berlangsung lama.
sekitar hampir 3-4 menit lah. Ya. Padahal itu jaraknya dari umur 2 tahun Umur 2 tahun udah nggak ada ya, sama udah sekali nggak- ya. ya. Oke. Setelah itu dirujuk ke dokter, ke rumah sakit, diperiksa oleh dokter bedah saraf. Ternyata ditemukan encephalitis kronisnya masih. Hanya saja pemicunya ada pada adanya sekarang gitu. Adanya sekarang. Ya di saat itu gitu. Mulailah minum obat rutin. Oke. Obat anti kejang. Anti kejang. Ya? Obat anti kejang. Sejak saat itu mulai sering kejangnya. Iya, kadang seminggu sekali. Seminggu 3 kali. Kadang bahkan kalau lagi dropnya bisa sehari itu bisa 2 kali. Ya. Pada saat itu sudah sekolah atau Sudah sekolah. sering terjadi di mana aja? Sering terjadi di mana aja, enggak harus ketika belajar. Bahkan di atas kendaraan ya. Pernah ya? Bukan bahaya Ya, sekali. tapi alhamdulillah epilepsi itu kan punya ini ya, aura. Oke, wah. Iya. Auranya kayak gimana? Ini baru tahu nih aura. Auranya itu enggak enggak seperti yang kita bayangin Oke, kayak oke. ada ini ya makhluk-makhluk Makhluk. gaib ya. Karena kebanyakan di masyarakat kita orang yang kena serangan epilepsi secara mendadak itu katanya sih ya kemasukan jin lah Ya, ya. atau sedang apa ya semacamnya lah. Saya Itu tidak kan banyak terjadi ya. Oke. Banyak apalagi di Ya. daerah Ya. atau di ya mungkin di perkotaan juga ada. Tapi mungkin kembali ke orang tua tidak mempercayai bahwa anaknya epilepsi atau tidak tahu tentang informasi seperti ini atau bagaimana menurut Agam? Atau budaya? Pemahaman. Kalau budaya sih mungkin tidak ya, kurangnya pengetahuan akan epilepsi, Ya. gejala-gejala epilepsi itu Gejalanya. apa, auranya anak yang terkena epilepsi itu bagaimana, emosi anak yang kejiwaannya anak yang epilepsi itu bagaimana. Ya, saya cerita pengalaman hidup Oke, saya. oke, siap. Ketika saya divonis encephalitis kronis, itu kayak udah nggak bakal hidup lagi gitu, kayak gitu lebay lah, Pas umur lebay. berapa itu? Umur 16 tahun. Itu dikasih tahu. Dikasih emang. tahu, diperlihatkan foto CT scan-nya dan EEG-nya. Nah, kalau CT scan ini kan foto otak ya. Setahu saya foto otak ya. Kalau EEG itu rekaman Saraf. rekaman frekuensi yang ada Frekuensi. dalam otak kita. Ya, ya. Jadi saya tidak tahu ilmunya bagaimana, Ya. itu dokter yang punya urusan ya. Ya. Katanya ini Aga harus minum obat anti kejang selama 2 tahun berturut-turut. Setiap Kalau hari gitu? setiap hari dengan dosis yang ditentukan oleh dokter. Betul, oke. Ketika sudah 2 tahun berjalan, kalau dalam 2 tahun berjalan itu tidak pernah kejang, nanti akan dikurangi dosisnya. Ya. Gitu. Kalau selama belum 2 tahun kejang lagi, walaupun sudah lama tidak kejang, akan nambah lagi 2 tahun lagi. Makanya kebanyakan epilepsi itu ada 2. Epilepsi yang kebal obat dan tidak kebal obat. Kalau yang tidak kebal obat itu 2 tahun, 3 tahun banyak yang sembuh karena obat anti kejang. Ya, saya bawa juga kok, tapi nanti aja dulu lah. Oh, gitu. Ya, oke. Sekarang masih minum obat ya? Masih minum obat, Oke. tetap minum obat. Kedua, orang dengan epilepsinya kebal obat. Nah, jadi kalau yang kebal obat ini memang harus sering-sering ke dokter. Minimal 6 bulan sekali. Itu saran dari dokternya. 6 bulan sekali untuk mengecek EEG-nya kalau bisa. Kalau bisa. Ya, Karena biayanya juga mahal ya? Iya, karena biayanya juga mahal Mahal. sekali ya. Dan juga kita harus ini nih masalah obat nih.
Ya, obatnya. Ya. Oke, penting ya. Penting sekali obat ini. Obat nggak harus ada yang ngawasi. Kalau masih adik-adik kita masih di bawah umur balita balita, sampai umur remaja ini harus dikontrol nih. Kontrol. Ya harus dilihat ini karena mereka tidak paham betul pentingnya obat ini gitu. Iya, pasti orang tua harus berperan orang penting tua harus ya. berperan penting. Iya. Harus benar-benar kesabaran yang ekstra, pendekatan sudah pasti ya namanya orang tua dekat dengan anaknya, tapi untuk lebih karena mayoritas orang yang punya penyakit bawaan itu yang diserang adalah mentalnya. Mental. Ya. Nah, ini balik lagi ke mental. Iya. Tadi kan umur 16 tahun, Iya. agak dikasih tahu, agak punya ini. Iya. Ini balik, pas remaja kan 16 Iya, tahun. Ini remaja. mental remaja nih jadinya. Saya pengen tahu nih, mental dikasih tahu kan kalau saya kan pasti tadi kan bilang, wah mau mati aja atau bagaimana kan, pasti shock lah gitu. Shock. Nah, seorang Aga ini kan saya bilang pendekar karena sampai saat ini keren. Nah, itu kan masih ceritanya masih panjang. Nah, di 16 tahun bagaimana perasaannya saat itu? Down pasti ya. Down ya. Ya. Dan Sekolah kelas berapa dulu? sekolah kelas 2. SMA. Kelas 1 kelas 2 saya begitu ini. Oke. Karena dokter menyarankan tetap sekolah. Hanya saja yang namanya orang tua kita, Ya. boleh deh saya pakai bahasa saya ke orang tua saya. Ya. Pak, saya mau tetap sekolah gitu. Hmm. Teman-teman saya udah pada ke langit kok, saya masih jalan di tempat. Nah, tapi dengan kesabarannya orang tua, begini nak, kamu ini sakit, kamu harus terima. Satu aja sih yang bikin saya bertahan sekarang ini. Dulu saya nggak pernah keluar kamar ya selama hampir setahun. Ini pengalaman hidup saya. Tapi jangan ditiru ini. ini contoh tidak baik ini, contoh tidak baik. Tapi kan proses itu Proses oke. ya. Selama setahun saya tidak pernah keluar kamar. Tapi alhamdulillah Tuhan berkehendak. Jadi sentil kali ya. Masa gini-gini terus? Iya. Ya, nggak sayang orang tua apa? Orang tua sudah tua gitu. Bismillah akhirnya saya coba buat keluar. Agak suka apa? Suka musik. Akhirnya dokter menyarankan, udah agak lakuin apa yang agak suka, tapi ingat jangan melampaui batas. Memang melampaui batasnya, apapun melampaui batas memang jelek ya. Yeah. Ya. Bismillah, saya senang dengan musik ya. 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 Itu di umur berapa tuh? Di umur 16 tahun. 16 tahun udah mulai kayak Ya. ada ketertarikan di musik Ketertarikan ya. di musik. Bakatnya mungkin musiknya. Tapi nanti harus nyanyi terakhir. Oke. Gimana? Terus di musik waktu itu ya suka di musik. Terus bosan juga gitu kan. Pak, balik lagi ke sekolah lah. Sekolah apa aja. Akhirnya orang tua sekolahkan jauh sana di bawah bukit mana kali itu, jauh pokoknya. Di Lombok juga. Di Lombok juga Okay. jauh lah. Menyendiri gitu. Menyendiri. Singkat cerita, mulai itu kebangun kepercayaan diri, teman yang banyak. Ternyata bukan mereka yang salah. Dulu saya menganggap teman-teman saya bahwa, saya ini kena radang otak. Radang otak memang namanya di sebelah kanan ini. Yeah. Radang otak namanya. Nanti bakal saya dijauhkan oleh teman-teman saya tidak mau gitu kan. Tapi ternyata itu salah. Salah kalau kita beranggapan bahwa orang-orang jauh dari kita gitu. Orang terdekat kita jauh dari kita. Ya, saya mulai paham gitu bahwa saya yang menghindar dari mereka gitu. Karena memang malu ya. Apalagi kalau kejang di depan umum ya. Kejang di depan umum terus baru sadar ya, enggak bangun ini sudah maaf. Berbusa, mulut berbusa, kadang berdarah. Kadang ini mohon maaf ya. Kalau kita punya kuku yang agak sedikit panjang ya. Itu karena kita tidak tahu kan? Iya, tidak tahu. Ya, ini
Lepas dilepas bukunya. juga pernah ini. Tapi alhamdulillah bagi saya setiap saya kejang itu ngebuat saya apa ya Om ya, bagi saya pribadi ya, nggak tahu sama penderita yang lain, itu ngebuat saya makin kuat bahwa ayo udah lo udah biasa nih, udah lo udah biasa gitu, seperti itu. Ya sangat menarik ya, apa namanya, tadi kan ada dari perasaan Aga yang memang merasa wah Ya. orang-orang lain nggak care sama saya, padahal ternyata Aganya sendiri yang menghindar gitu, padahal orang lain care ya. Ya. Terutama orang tua, mungkin saya lihat juga, saya dengar tadi peran orang tuanya Aga, alhamdulillah ya, maksudnya beliau ini juga sangat peduli terhadap anaknya. Ya. Dan mungkin ada solusi-solusi ya, dengan masih bisa mengabulkan bermain musik, Aga mau apa aja apa diturutin ya istilahnya, karena itu mungkin apa namanya menyambung kepada hal mental juga kali ya. Kalau misalnya kan agak dikekang, pernah nggak merasa dikekang sama orang tua, agak nggak boleh gini, agak boleh nggak gini, terus agak berontak gitu. Ya, sudah pasti ya. Karena contoh nih, saya juga suka olahraga ya. Olahraga dulu, futsal, basket. Ya ini tuh dari keringat itu. Cuman orang tua di sini karena khawatir ya, nggak usah terlalu capek, bentar-bentar ditelepon kan. Kadang ngebuat kita nggak enakan ya sama teman. Apaan sih ini, kita sudah tua juga masih di ya sudah tua. Kita kan masih remaja ya. Udah gede gini masih dicariin juga gitu lebih kan. gede di sana, jangkauannya lebih besar, lebih banyak ya, saya kecil. Iya. Saya lebih kecil berarti. Oke. Tapi semua itu proses ya. Proses. Proses pembelajaran bagi saya ya. Bahwa apa yang dilakukan orang tua kita itu semata-mata karena ingin nilai kita sehat. Ya. Bahwa apa saja yang kamu mau agar kamu sehat. Begitu. Selama itu hal yang baik. Ya. Ya gitu ya. Positif, Selama itu ya. hal yang positif. Alhamdulillah kita kembali lagi ke ini ya. Sekarang sama sekali tidak ada membuat saya merasa malu punya penyakit ini. Saya malah bangga, bersyukur Oke. kepada Tuhan. Saya diberikan sakit ini banyak hikmahnya bagi saya sendiri gitu ya. Saya tahu berjuang itu apa gitu. Berjuang Ya, itu artinya berjuang itu apa? Sesungguhnya, Ya, itu, sesungguhnya. oke. Kita tadi obrolin ini ya, perhatian orang tua ya. Ya. Ya untuk saran saya sih untuk orang tua yang memiliki anak dengan epilepsi OD. Anak orang dengan epilepsi. Oh, OD. OD. Nah, kita punya komunitas nih namanya Ya, oke. Komunitas K, Komunitas Epilepsi Indonesia. Oke. Ya, Di Jakarta pusatnya. Jakarta pusatnya. Di NTB ada nggak? Di NTB nggak ada nih. Ya insya Allah Berarti mudah-mudahan. agak harus ada. Amin. Bentuk sini. Mudah-mudahan. Dengan Iya. bantuan mungkin rumah kita ini. Amin, sama amin, Boker amin. ya. Kita support apa aja. Ya, Support insya Allah. lebih memberikan perhatian khusus kepada anaknya. Tapi kalau perhatian khusus sudah pasti ya. Ya. Extra. Extra. Extraordinary. Bisa dibayangkan. Iya. Terutama anak dididik mentalnya untuk menjadi tangguh. Itu dengan cara yang berbeda-beda ya. Nggak harus dengan yang keras. Ya. Nggak harus yang orang tua saya jujur saya orang tua saya didikan keras. Tapi karena melihat anaknya mempunyai bawaan epilepsi, jadi orang tua saya tuh ngedidik saya dengan halus, lembut, bagaimana kamu ya Bisa menempatkan diri ya. Dan alhamdulillah ternyata apa prasangka saya buruk tentang diri saya dulu itu sekarang jadi ini ya, saya punya teman bilang saya
Jadi karena ada saya ketemukan quote, maaf, Nah, saya ketemukan quotes, quote oke. ya. Jadi kan kekuranganmu itu adalah kelebihanmu. Kekurangan adalah kelebihanmu. Itu membuat kita jadi semangat lagi Iya. untuk berbuat lagi yang jauh lebih baik lagi gitu. Nah itu quotes itu sama dengan lagu saya tuh, Sambut Cahaya. Sama cahaya. Kekurangan itu adalah kekuatanmu, teruslah semangat bila ingin maju. Nah, Aga mungkin belum dengar, nanti saya dengerin ya lagu itu. Siap. Memang saya sudah buat itu, memang kekurangan itu sebetulnya bukan kekurangan ya. Semua orang sama sebetulnya. Cuman setiap orang pasti ada kekurangan. Ya kan, cuman kadang-kadang ya orang-orang yang menganggap dirinya biasa aja, nggak ada hambatan, sebenarnya punya kekurangan. Cuman dia tidak tahu kekurangannya apa. Tapi kalau Aga sudah tahu kekurangannya, jadi perjuangannya mungkin lebih apa ya, oh saya kurang saya ini, wah jadi akan menyangkut ke berjuang yang lebih hebat lagi tentang bagaimana menaklukkan epilepsi ini, bagaimana juga bahwa Aga yang mempunyai epilepsi ini juga bisa bertahan hidup, bisa berbuat yang baik. Seperti kali ini berbagi informasi kan di basa-basi ini luar biasa gitu, sosok inspiratif yang sangat luar biasa. Oke Kak, saya mau tertariknya dengan Aga, saya mau cerita sedikit sebetulnya. Saya sebenarnya awalnya tidak kenal Aga ya. Iya. Saya pendatang di sini di Lombok nih. Jadi memang sebelumnya saya sebelum main di Papaya kita ketemu, saya memang pemain musik nih, udah keliling Indonesia gitu. Menikah, tinggal di sini. Nah ketemu lihat Aga dah, oh kenal dengan teman-teman di Trawangan. Jadi sekali-sekali aja kita ketemu. Tapi nggak tahu ya, ada energi apa kok tiba-tiba kita ketemu hari ini bisa ngobrol gitu kan. Nah berarti kan berdasarkan itu Aga itu sosok yang sangat luar biasa. Amin. Karena saya tidak sembarangan orang mengundang orang yang kalau tidak dia tidak luar biasa. Amin. Saya tersanjung. Jadi Aduh, jadi belepotan ngomongnya. jadi yang ini juga Iya, siap. pengalaman saya di sini di Lomboknya dengan anak-anak cerebral palsy yang Lomboknya dampingin setiap hari, berusia kebanyakan juga di bawah 5 tahun atau di bawah 10 tahun, kebanyakan di bawah 5 tahun, dan mereka punya bawaan juga sama epilepsi, step, kejang. Itu yang membuat orang tua semangatnya itu pasti berkurang karena di saat mereka terjadi epilepsi, otomatis progres yang sudah dilaksanakan oleh terapis itu sendiri akan kembali ke nol. Ya bisa dibayangkan nggak? Udah mau duduk gitu, kejang lagi. Padahal proses duduk itu kan bisa tahunan. Gitu. Berawal ke nol lagi. Nah, kenapa saya mengundang Aga di sini juga? Saya mencari seseorang yang memang bisa informasi yang lebih bagus nih. Nah, lebih bagus dalam artian Aga termasuk orang yang memang ya mengalamin itu. Dan pasti juga saya pengen gali perasaannya bagaimana. Karena kalau anak ini kan nggak bisa ngomong. Nah, hanya orang tuanya bisa meraba gitu. Nah, saya pernah merasa beberapa kali kecolongan karena anak-anak kita ya mohon maaf meninggal karena dengan epilepsinya itu sendiri. Saya berpikir mungkin ada faktor ketidaktahuan orang tua, atau informasi dari dokter yang tidak akurat, atau mungkin terbatas dari, kan kebanyakan kita anak orang tua dari desa ya, informasi dari kesehatan setempat mungkin kan puskesmas mungkin lebih kurang lagi informasinya. Nah, dan mereka bukan mengalami epilepsi, hanya tahu mungkin teori lapangan. Nah ini kan yang sangat luar biasa, Aga masih dengan umur 29 tahun dan sudah melewati fase-fase itu penting untuk saya sendiri dan mungkin para orang tua anak di Lombok Care ini yang bagaimana sih prosesnya, perasaannya, karena mungkin orang tua kan melihat anaknya, aduh kasihan, aduh saya ya udahlah saya nyerah aja, bisa jadi kan kita nggak tahu. Nah ada satu fase kan penanganan ya, balik lagi ke penanganan aja dulu. Atau ini ya, kalau gejala mau epilepsi nih, yang dirasakan sama Aga bagaimana sih? Apa dulu yang dirasakan gitu? Jadi saya bicara masalah kembali lagi ini perkenalan epilepsi dulu ya. Okay. Jadi epilepsi itu secara umum dibagi jadi dua. Ada epilepsi umum dan epilepsi vokal. Maaf, kejangnya secara
kejang umum dan kejang vokal namanya. Jadi kejang umum itu yang biasa terjadi dari kerusakan pada otak, ya, kejang keseluruhan Keseluruhan badan itu kejang umum. Jadi hilang kesadaran, terus mulut, mohon maaf, berbusa. Ada yang namanya kejang vokal. Kejang vokal itu antara bagian hanya sebagian salah satu otak saja. Contoh, mohon maaf, kejangnya ke kiri atau kejangnya ke kanan, hanya saja dia tidak sampai ambruk. Gitu bahasa kita lah ya, ambruk dan hilang kesadaran, pingsan gitu. Hanya bisa interaksi, bisa hanya saya kejang begini. Kalau saya pribadi ya, jadi lagi ngobrol, kejang hanya begini saja, kejang vokal, masih bisa ngobrol, masih begini lah ya, seperti itu. Tapi kalau kejang umum, dia langsung ambruk, kejang dan hilang kesadaran. Nah di sini itu bahaya itu ya, artinya penanganan ya. Penanganannya untuk saudara-saudara kita yang epilepsi, ketika kejang, hindari dari hal-hal yang bisa membahayakan dirinya, benda-benda tajam, mungkin benturan tembok, ya, kayak mohon maaf, kacing bajunya mungkin bisa dilepas. Kalau pakai baju t-shirt mungkin kalau pakai t-shirt mungkin nggak masalah ya. Sabuk ya, sepertinya untuk apa itu, supaya nafasnya ya, karena orang kebanyakan tidak tahu epilepsi itu yang diserang adalah sistem pernafasan. Jadi ketika kejang, efeknya bukan masalah diserang ya, efeknya kita tidak bisa bernafas lewat hidung. Orang epilepsi ketika kejang secara otomatis bernapas lewat mulut. Jadi ada beberapa kesalahan ya. Ini penting sekali ya. Kalau orang tua dulu nih katanya. Mungkin tidak mengetahui. Ya, dimasukin sendok. Oh gitu. Ya biar dia tidak gigit lidahnya. Okay. Kalau saya lebih baik digigit lidah daripada harus digigit sendok atau dimasukkan. Mohon maaf, ini fatal sekali. Ada sebagian orang yang tidak mengerti, ambil lap. Handuk kecil dimasukkan ke itu, nggak bisa nafas, disumpel begitu. Takut katanya ini justru itu lebih berbahaya karena apa? Bisa mengakibatkan meninggal ya, bisa meninggal. Terus ini nih lagi, jangan dipegang, dalam artian jangan dipegang keras ya, karena misalnya seperti contoh agak nih sama HP lagi ngobrol nih, agak kejang nih. Ini karena ini tangan bisa begini, mau ke atas begini, ya kan? Tapi kalau dipegang begini, ya maaf agak sedikit frontal ya, pegang begini, ini justru fatal. Jadi apa yang harus kalau misalnya kalau begini kan? Ya. Ini dibiarin atau dipegang? Dibiarkan saja. Lalu atur bagaimana agar tidur posisinya jangan sampai tengkurap. Apa ya bahasa tengkurap? Tengkurap ya. Ya, jangan sampai di sana, soalnya bagaimana oksigen tetap masuk. Nah, kalau kejangnya terus-menerus selama lebih dari 5 menit, lebih baik bawa ke rumah sakit IGD. Karena IGD ya. Karena itu sudah namanya dia sudah epileptikus. Ya, epileptikus itu lebih berbahaya. Bisa menjadi kematian. Karena itu bisa terjadi kematian karena itu mengakibatkan kerusakan pada otak. Kerusakan pada otak. Jadi hilang begitu saja. Jadi apa lagi ya? Saya lagi ingat-ingat. Ya jangan dipegang. Diposisikan yang baik. Ya.
Dan dibiarkan atau orang harus bagaimana? Dibiarkan. Ya, dibiarkan. Ada yang harus dilakukan nggak si orang-orang secara pendampingnya kalau lihat orang seperti itu, atau hanya disimpan aja sampai ditunggu? Hanya ditunggu saja, Tunggu ditunggu aja. saja, jangan sampai Lebih dari berapa menit? jangan gitu lebih ya? dari berapa menit. Karena takutnya orang epilepsi itu kan tangannya kemana-mana ya, Ya. tangan kakinya kemana, lehernya kemana-mana. Hindari saja kalau saya nih kejang, itu jujur saja, luka-luka yang ada di kaki saya ini Ya. itu akibat kejang, lecet, Lecet. kenapa namanya? Tembok, Tembok. besi apa Ya, gitu. makanya kalau anak epilepsi biasanya kamarnya orang dengan epilepsi. Kalau saya dulu kamar saya Orang kasihin dengan epilepsi, oke. karpet Iya. atas bawah, karena kita tidak pernah tahu kejang itu di mana gitu. Empuk lah ya. Bahkan di kamar mandi, Betul. bahkan di kamar Penting. mandi itu orang epilepsi itu harus ada pendamping. Ya. Ya, teman, pendamping hidup. Itu. Oke. Mantap itu. Tapi yang satu catatan memang keamanan terutama di rumahnya, rumah sendiri. Iya, rumah sendiri. Kalau misalnya dia kadang-kadang ditinggal ya, dia dipastikan ruangannya mungkin pakai karpet minimal ya, yang agak tebal. Kalau jatuh sendiri nggak benjol. Juga di kamar mandi juga selain licin kan juga banyak hal-hal yang harus itu penting sih untuk informasinya. Seperti itu. Dan anak-anak penyandang epilepsi itu bisa diobati dengan cara operasi otak. Nah, ini menarik nih. Operasi. Ya, Nah, operasi saya otak. melihat dari tadi sebetulnya agak ada sebegini ya, apa namanya, bekas mungkin dibuka, saya nggak tahu. Nah, oke, langsung ke situ ya. Ya. Bisa ceritain nggak kenapa? Atau kan sebelum operasi, Ya. berarti kan harapannya agak kan mencari nih, apa sih yang bisa dilakukan selain obat toh? Ya. Apakah bisa sembuh nggak? Apakah ada operasi, ada usaha, kan ini usaha yang besar. Cara menemukannya, atau ini kan berjuang terus nih mencari informasi. Saya pengen sembuh, saya pengen punya apa namanya, perubahan terhadap badan saya supaya ya sembuh lah. Nah, apa yang dilakukan? Apakah agak mencari informasi ke komunitas, atau akhirnya kan bisa ketemu operasi ini? Bagaimana prosesnya? Nah, bismillah. Awal tahunya itu karena nggak tahu antara iseng-iseng atau bagaimana ya. Saya buka Facebook, saya kan aktif terus ya Facebook. Saya nemuin komunitas epilepsi Indonesia di tahun 2017 awal. Ada nih, gitu kan. Saya gabung. Ternyata postingan pertama yang saya lihat di komunitas epilepsi Indonesia itu adalah orang yang sedang dioperasi otaknya. Maksudnya orang yang baru selesai dari operasi otaknya, orang yang baru selesai di operasi otaknya. Setelah saya cari informasi, ternyata kita Masya Allah, kita Indonesia kurang orang pinter ya. Oh gitu. Jadi di Semarang ada salah satu dokter bedah spesialis saraf, ya, bedah epilepsi, Spesialis epilepsi. Ya. Dulunya beliau di Hiroshima, setahu saya, dan sekarang beliau sudah ternyata sudah mulai operasi otak, operasi epilepsi di sini di Semarang. Okay. Sudah mulai di Indonesia lah pokoknya. Di Indonesia. Itu dari satu-satunya atau ada yang lain? Banyak sebenarnya. Hanya saja memang kebanyakan rujukan ke sana gitu. Oke. Ya. Tahapan ke sana umur tertariknya gitu. Mencari tahu. Ternyata orang tua juga ingin cari tahu. Oh gitu. Alhamdulillah. Tapi kalau orang tua tahu dari temennya. Dari temennya, istri temennya orang tua sakit, dibawa ke sana gitu. Oh iya, di sana saya dengar ada bedah epilepsi. Saya kaget gitu kan. Udah nggak jadi ya, bismillah. Waktu itu kita ketemu ya Om Abi ya. Oh, ya.
Sebelum berangkat sebelum itu ya? berangkat ya. Saya Kita berangkat, doa kali ya, oke. saya berangkat November, Oktober. Saya berangkat Oktober tahun 2017 ke Semarang observasi. Semua dimintai keterangan. Di situ ada kita di MRI namanya, di MRI. Jadi kita selesai di MRI itu dilihat. Ini kan ada dua ya, foto otak, CT scan dan MRI. Kalau MRI itu lebih fokus lagi. Ternyata oh ya memang benar Mas Daniel Artaganya terkena serangan epilepsi dan juga encephalitis kronis. Nah, jadi encephalitis kronis itu yang dikeluarkan. Oke. Gitu. Kata dokter yang menangani saya, profesor yang menangani saya, memang operasi bisa dilakukan, tapi perlu diketahui dulu bahwa orang yang sembuh dari epilepsi itu dikatakan sembuh itu pertama kalau jarak kejangnya itu lama atau dia sembuh total. Tapi kalau untuk obat tetap dari belum operasi sampai setelah operasi juga saya tetap minum obat karena memang ini saraf ya. Jadi tidak seperti kita luka kasih obat Selesai. lukanya Sembuh. ya udah gitu. Kita berusaha nyari obat kemana aja. Ya. Oke, terus jadi semenjak itu kan tahu bisa dioperasi itu ya. Perasaannya bagaimana dioperasi kepala nih? Saya aja dengar operasi kepala udah ngilu-ngilu dulu. Balik lagi ke mental lagi itu kan. Keinginan dan semangat untuk sembuh. Oke. Jadi saya berbaik saja kepada Tuhan. Ya. Karena itu kan 50-50 ya. Mohon maaf karena sudah di otak dibuka dan lain-lain. Bayangan saya, wah ini bisa selamat bisa enggak gitu. Apa yang meyakinkan Aga bahwa Aga bisa melewati fase itu? Yakin. Oke. Ya, apa yang membuat yakin itu ya saya benahi diri saya lagi. Saya coba buat nih cari tahu sih apa sih brain surgery apa sih. Modelnya maaf ya. Oke. Bedah otak itu bagaimana sih? Jadi harus tahu dulu. Oke. Oh, brain surgery itu dibagi jadi banyak ya. Ada yang memang ada yang memang yang orang yang kan ini dibuka secara sengaja. Bukan dengan adanya kecelakaan dalam artian tabrakan lah atau apalah gitu kan. Kecelakaan kerja lah, jatuh dari tertimpa bangunan kah gitu. Jadi prosesnya saya lihat selama beberapa minggu. Di YouTube itu? Di YouTube banyak ya? Iya, tambah aja. Jadi di YouTube itu. Terus selama berminggu-minggu, selama sebulan full, saya mulai perkuat diri saya perkuat bahwa iman. Ya, amin. Saya harus sembuh nih. Saya selalu usahakan pikiran saya bahwa ini satu-satunya jalan. Agar saya tidak memikirkan bahwa ada yang lain nih, ada yang ini nih, ada yang itu nih. Ya. Harus fokus ya. Ya. Dan alhamdulillah ternyata sebentar, hanya 8 jam. Hanya 8 jam. Hanya 8 jam. Luar biasa. Tidur, bangun lagi. Wah, tentunya sudah subuh. Subhanallah. Alhamdulillah setelah operasi, walaupun sempat kejang juga ya. Kita nggak boleh, kita nggak boleh bohong sama penyakit ini gitu. Kita kejangkah setelah operasi atau karena itu bahan evaluasi. Bahan evaluasi. Jadi kalau orang yang terkena epilepsi itu biasanya direkam. Emang kedengarannya agak aneh ya. Direkam kejangnya itu bagaimana? Kejangnya durasi kejangnya bagaimana? Tangannya kemana? Observasi iya. Awalnya saya ini kok nggak penting banget. Awalnya memang ya kok nggak penting banget, tapi kesini oh ya memang itu banyak deh. Tapi ya ternyata oh ya benar itu. Jadi si pasien ini
Jadi lebih baik nggak sih? Atau malah mundur ke belakang? Seperti kata Om Habib tadi. Kita sama adik-adik kita di Lombok Care nih, ketika udah belajar duduk selama bertahun-tahun gitu kan, begitu kejang lagi, ngulang lagi dari awal lagi. Saya yang alhamdulillah kita masih bisa bercanda nih, Om Habib. Kalau sudah kejang total ya, kejang umum ya, grand mal itu, kalau baru sadar itu emosi kurang terkontrol ya, terus susah menggerakkan tangan, mual, tengkuk berat, kepala ini udah nggak bisa diangkat dari kasur begitu. Jadi bawaannya marah gitu ya, betul nggak? Ya marah terus. Emosi pokoknya. Iya. Jadi kalau seperti itu ya kita harus tahu juga ya perasaan orang dengan epilepsi juga. Tapi buat saya nih dan teman-teman yang penderita epilepsi, saya pernah bicara. Buat kita nih untuk penderita epilepsi yang sudah dewasa nih gitu, yang sudah dewasa ya gitu, sudah bisa memilih bahwa ini yang baik, ini yang benar, ini yang baik, ini yang salah gitu. Kita yang harus lebih mengoreksi diri kita lagi. Walaupun lingkungan kita mungkin agak asing ya buat kita ya. Saat baru siuman dari operasi. Dari kejang kejang itu ya. Asing ya. Asing dalam arti kita tahu tapi di mana? Apa ya? Aduh, nggak ngomong. Dan tolong kalau misalnya nih kita punya soalnya jangan diajak ngobrol dulu. Jangan diajak ngobrol dulu karena biasanya kan orang sini kan, aduh kamu kenapa mau minum kopi langsung. Jangan diajak ngobrol. Biarkan dulu beberapa menit, biarkan dia tenang, baru nanti sendiri. Saya yang mengalami diri sendiri. Karena kalau bahasa banyak terdistraksi kali ya dengan hal begitu, itu berpengaruhnya siumannya akan lama atau bagaimana? Karena mungkin pusing juga. Mohon maaf. Kalau misalnya dia baru bangun kan dari kejang, banyak orang ngobrol, itu terdistraksi lagi nggak? Maksudnya merasa pusing lagi karena hal-hal begitu? Iya, karena ini keganggu ya. Saya ya, udah sakit gitu kan, udah pusing, orang ngobrol kan, panik gitu. Ya kita juga jadinya nggak ini emosi juga kurang kontrol ya. Kadang gini walaupun nggak bisa ngomong ya, gumam. Bergumam. Ada fase untuk pemulihan kembali balik lagi ke operasi. Saya menarik tuh, satu-satunya dokter epilepsi ya di Indonesia, Semarang. Berarti kan luar biasa yang bisa membedah otak. Mungkin banyak yang lainnya, tapi beliau ini mungkin dokter ini cukup berpengalaman dan bagus. Saya kira kalau Aga memang sudah punya rekomendasi ke sana. Boleh tahu nggak namanya siapa? Profesor Zainal Mutakin. Iya. Okay. Itu bagaimana biasanya kan, balik lagi kalau dokter nih, kita bisa bicara peran dokter kan. Kenapa Aga juga cocok dengan dokter? Karena kadang-kadang ada beberapa kita konsultasi bukan hanya operasi. Kalau kita ke dokter sakit nih, kan ada beberapa dokternya, kasih obat ini. Dok, ini untuk apa? Ya udah minum aja yang penting. Kan kita juga kadang malas gitu kan. Hal begini. Nah, yang agak rasain nih dibandingkan dengan dokter itu, kenapa kan ada satu kecocokan tertentu. Penting nggak sih komunikasi antara dokter dengan pasiennya itu? Penting banget memang. Penting banget ya. Memang kalau bahasanya kita nih, emang itu kerjaannya kan. Kerjaannya ya, harusnya menginformasikan dengan baik ya. Iya. Saya selama hidup saya ini saya sudah 4 kali ganti dokter. 4 kali ya? 4 kali ganti dokter. Dan yang tiganya nih kita bilang itu
silih berganti gitu. Hmm. Yang saya temukan di dokter saya yang sekarang ini gitu. Di sini juga saya punya dokter, saya ada dokter masih muda di sini. Ya. Masya Allah, energik. Terus Energik. ngajakin kita ngobrol di Mataram ini loh ya. 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 Tapi saya tidak mau sebutkan namanya. Ini kita bicara masalah ya, bicaranya Prof. Ya. Zainal ya. Oke. Prof. Zainal waktu ketemu pertama kali, beliau kenalkan saya dulu. Dek, nanti agak di MRI, nanti setelah MRI nanti agak dilihat tuh posisi otaknya bagaimana. Ternyata memang benar yang bermasalah itu otak saya yang kanan. Jadi otak kanan saya lebih kecil daripada Lebih otak kecil, kiri. ya. Ya, shock juga, kaget juga sih. Setahu saya cuman sakit saya encephalitis, ya udah gitu doang gitu. Dokter saya di sini yang dulu gitu kita bilang nggak pernah bilang bahwa ini loh gak otaknya begini nah, nggak pernah dikasih tahu ya. Nggak pernah dikasih tahu gitu. Ini penting sekali komunikasi ya, dokter dan pasien tuh. Pasiennya, Contoh ketika dia meresepkan sesuatu, Aga nanti, misalnya saya Mas Aga nanti pakai obat ini ya. Nah, ini obat ini mengandung ini. Obat ini tidak bisa dibeli sembarangan. Karena mengandung A B C D F G. Itu rahasia. Dan satu lagi. Orang epilepsi dia diberikan obat. Itu Om Habib ya. Dilihat dulu. Diamati dulu. Kalau selama 3 bulan kejang lagi, mungkin obatnya kurang cocok. Oke. Ya, Bisa jadi ya. bisa jadi. Tapi sebelum itu ditanya dulu, minumnya berapa kali sehari. Kalau memang sudah dikasihnya sesuai dengan anjuran dokter, ditambah. Tambah. Tapi kalau ditambah lagi, masih lagi 3 bulan lagi masih, memang harus banyak-banyak sabar gitu ya. Masih begitu lagi, bisa jadi obatnya tidak cocok. Tidak cocok. Dokter akan mengganti lagi. Tapi di sini ada kadang kitanya yang malas. Saya pun juga jujur saja begitu saya selesai operasi baru tahu kalau obat itu harus bisa diganti. Baru jenisnya, tahu ya. Baru tahu. Dan nambah lagi malah. Nambah lagi malah. Dan itu kaget. Tapi oh iya, untuk kesembuhan apa sih enggak kan begitu. Iya. Itu dia Om Habib. Itu baru tahu setelah operasi. Baru tahu setelah ya. operasi. Kenapa ya sebelum operasi nggak ada yang ngasih tahu bahwa obat itu bisa diganti ya? Berarti komunikasi ya, ada yang kurang ya, tidak terlalu terbuka. Berarti harapannya sebagai pasien mungkin ke dokter-dokter juga lebih menjelaskan kepada dalam lebih detail lagi. Mungkin karena waktu kita tahu lah dokter kan juga banyak pasiennya, mungkin nggak keburu menginformasikan, tapi sepertinya itu penting kan detailnya itu. Mungkin bukan ke dokternya ya, ke orang tuanya. Orang tua juga rajin aja, harus nanya. Memang itu haknya. Betul. Ya. Betul, permasalahannya kadang-kadang orang tua nggak mau nanya gitu. Jadi dokter apa aja. Gitu. Kalau saya sih sebagai pasien saya yang cerewet. Ini bagaimana nih? Ini bagaimana ini ya? Apa bisa dikurangi nggak? Itu kan bentuk care kita sama diri kita gitu. Ya, Jangan sampai saya minum obat terus, ya kan? Tapi berdampak buruk bagi saya iya saja kan, seperti itu. Saya minum kopi dulu. Enak kayak kopinya. Kopi apa? Kopi Lombok ya. Luar biasa. Wah seru kayak ini apa namanya? Baru dengan itu ya. Masih banyak sebetulnya ya. Tapi mungkin kita gali beberapa hal lagi. Ternyata sangat penting ya ikut komunitas itu. Kalau tidak ikut komunitas mungkin agak tidak tahu ya. Ya. Banyak ya. Ya dan kita yang namanya komunitas ya Om ya. Kita nggak kenal orang tapi rasa karena kita ini punya penyakit yang sama loh. Iya. Contoh masalah obat. Obat epilepsi terkadang dari distributor itu terhambat. Apalagi di masa pandemi begini ya. Ya, ini nyata loh ya. Nyata bagi saya. Ketika ada yang bilang, wah saya
begini nih, saya punya apa ya, aura seperti ini nih. Nanti pasti akan ada orang yang merasakan yang sama dengan dia. Oh, saya juga begitu. Dari saling semangati. Dan juga ini ya, sharing masa bagaimana. Kebanyakan sih kalau saya lihat ya di teman saudara-saudara kita di komunitas epilepsi Indonesia, permasalahan mereka itu hanya mental ya. Sering Enggak. berarti mendapatkan permohonan ke Aga nih, bagaimana sih Ga nih anak saya nih, kayaknya dia kok lebay banget dari, untuk penguatan. ya, dari orang tua, bahkan karena gini, orang tuanya yang semangat ingin anaknya sembuh, okay. Ya, ingin dioperasi atau nggak usah dioperasi dulu deh, mungkin terlalu inilah ya, ininya orang negara operasi itu kan orang aneh ya, apa yang mau dioperasi orang epilepsi kan begitu, padahal dia tidak tahu sumbernya itu di saraf gitu. Ya. Orang tuanya semangat ingin anaknya sembuh, tapi anaknya malah yang udah enggak, lebih baik saya begini aja lah, udahlah. Ada kadang orang anak yang semangat, orang tuanya yang tidak takut gitu. Sebenarnya sih kebanyakan keluhan dari teman-teman epilepsi di komunitas epilepsi Indonesia ya. Apalagi yang baru-baru menderita ya, contoh gini, kebanyakan yang bukan mengeluh, yang menceritakan kisahnya itu yang baru divonis epilepsi. Contoh karena kecelakaan kerja. Kecelakaan di jalan itu, jatuh atau apa gitu. Itu mereka tanya epilepsi itu apa, saya baru divonis epilepsi nih. Saya baru masuk di komunitas epilepsi, tolong sarannya apa, bagaimana cara agar saya bisa lebih nerima nih sakit nih. Masalah itu aja sih. Ya, kebanyakan. Nah, tapi untuk teman-teman yang mau operasi kan, telepon. Karena itu kok kita di situ alhamdulillah ya, walaupun kita memberikan nomor telepon kita sangat aman sekali. Saya sudah 3 tahun ini masuk komunitas epilepsi, alhamdulillah yang nelpon saya emang orang yang memang benar-benar yang mau operasi gitu. Telepon bagaimana kiat-kiatnya. Karena agak contoh yang real, nyata dan sukses dengan operasi itu ya. Kiat-kiatnya bagaimana kok bisa berani mengambil keputusan dengan keputusan singkat malah. Dia bilang itu hanya sebulan. Jadi ditahunya kan di rumah sakit itu saya daftar dulu. Saya daftar dulu, baru belum ke sana, daftar operasinya langsung. Ya. Selama sebulan langsung. Sedangkan teman-teman yang lain itu menyiapkan diri itu sudah bertahun-tahun. Ya. Loh kok bisa Mas? Oh ya bisa. Operasi di mana? Kebetulan saya waktu itu operasi di Rumah Sakit Logorojo ya. Semarang Medical Center, SMC. Dengan Profesor Zainal waktu itu. Tanggal 22 Desember tahun 2017. Operasi selama 8 jam mulai dari pembukaan. Mulai dari pembukaan jaringan. Ya, tidak dari kalau kita masuk ya hitungnya 12 jam lah. 12 jam full. Dari jam 6 maghrib sampai pagi tuh. Ya 12 jam sih. Ya. Alhamdulillah baik-baik aja. Ya. Tidak seperti yang kita bayangkan. Percaya deh. Bagi teman-teman yang orang tua yang ingin anaknya dioperasi, atau bagi teman-teman yang seperti saya nih, saudara sepenanggungan, ya, operasi itu bukan suatu hal yang mengerikan, ya, mengerikan karena masih banyak orang yang, ini kita kembali ke masalah ya, perasaan ya, masih banyak orang yang
yang saya lihat waktu itu di ruangan itu yang menunggu jadwal operasi ya, yang jauh sakitnya lebih dari kita ya, mulai dari yang bermacam-macam lah, saya tidak ingin sebutkan itu di sini, bermacam-macam, itu yang buat saya syukur gitu. Saya ini cuma dikasih epilepsi doang, nih lihat nih, aduh nggak usah jauh-jauh deh, kita bilang begitu, orang di dekat kita tidur aja udah lihat, masya Allah. Ya. Berarti balik lagi ya, karena mungkin keyakinan itu ya, harus yakin sembuh, mental kita harus diasah supaya kita juga walaupun memang operasi berhasil, tapi mungkin tekad orang dulu harus kuatkan dulu, mungkin itu lebih bagaimana orang tua bagaimana menguatkan anaknya, dan anaknya juga bagaimana menguatkan dirinya sendiri gitu. Dan operasi ini juga kan Om Habib ya, kita diperkenalkan dulu EEG, MRI, melalui prosedur ya, dijelaskan prosedurnya, ini fungsinya apa, ini bagaimana, dan kita menangani bukan satu dokter saja, seperti profesornya satu orang gitu, tapi timnya ya timnya itu ya, karena gini, ini kan secara awam ya, saya nih ini kan otak yang dibuka nih gitu, saraf, jadi mana yang dia melibatkan dokter bedah, dokter bedah gitu kan ya, mohon maaf ini saraf ini kemana larinya gitu, kita nggak tahu ya, itu harus benar-benar teliti. Ada kalau tidak salah ya 6 atau 7 dokter. 7 dokter ya. Kita mulai dari psikolog ya. Mulai dari psikolog, terus dokter penyakit dalam. Ya kita dilihat dulu dong. Apa yang bermasalah nanti, jangan begitu dibuang di ini yang lain bermasalah gitu. Alhamdulillah Artaga ini ternyata kalau dari atas sampai bawah semua sudah oke gitu. Ya sehat, tidak ada masalah. Tidak ada masalah lambung apa segala macam itu, ginjal, paru-paru semua aman gitu. Dilakukanlah operasi baru ada tindakan itu ya. Tindakan operasi. Tindakan operasi selama ya paling di rumah sakit seminggu lah. Seminggu ya nggak bisa 2-3 hari pasca operasi ya. Pasca operasi seminggu. Kalau dilihat boleh pulang. Dia dilihat jahitan sudah mulai kering, baru diperbolehkan pulang. Itu pun juga setiap, kalau yang berdomisili di Semarang itu setiap minggu tuh. Kalau yang jauh mungkin check up-nya 6 bulan sekali atau 6 bulan sekali atau setahun sekali. Itu pun juga dokter profesor ngasih rekomendasi untuk bahwa ini orang dengan riwayat penyakit epilepsi mau kontrol ke sini nanti yang pemeriksaan yang di sini dicek lagi di sana begitu. Nah menarik ini untuk operasi ini kan brain surgery ya. Iya. Saya membayangkan dari tadi ini biayanya mahal banget kayaknya. Boleh tahu nggak biayanya berapa? Agak habis berapa gitu kalau operasinya aja nih. Ya. Kalau mungkin orang buat siap-siap ya. Setahu saya ya waktu itu sekitar 80 ya. 80 juta. 80 juta. Yang itu satu kali aja operasinya. Satu kali aja. Kalau yang tambahannya kan tergantung bagaimana isi dalam. Bagaimana maaf nih. Tergantung bukan tingkat kesulitan kok. Apa ya? Tingkat kemampuan atau kesulitan. Nambah lagi gitu. Kan bisa juga dengan BPJS di Rumah Sakit Karyadi. Oh bisa BPJS ada ya. Di Rumah Sakit Karyadi Semarang. Jadi mungkin kalau ada yang mau gitu kan ya daftar dulu ya, prosesnya. Nanti begitu dapat nomor antrian
operasi bulan apa, tanggal berapa, bulan apa berangkat. Oke. Gitu. Mungkin nanti ada yang nonton ini di sini mau konsultasi sama Aga nih. Ya. Boleh ya? Boleh. Boleh ya? Boleh banget. Nanti ada nomor teleponnya mungkin. Ya. Atau langsung kontak aja di Facebook, komen ya. Di komen. Di komen nanti kita kasih. Iya. Nah. Iya kan? Di Lombok Kere. Ya luar biasa. Oke, balik lagi ke orang tua nih. Orang tua berarti agak sangat menyadari dong betapa orang tua agak ini agak beruntung punya orang tua yang memang betul-betul care sampai dioperasi kemana-mana aja, ayo. Iya. Alhamdulillah gitu rezekinya masih ada buat Aga ya, itu yang juga apa bentuk kepedulian orang tua Aga. Apa perasaan Aga terhadap orang tua Aga? Alhamdulillah dikasih orang tua yang sayang sama anak-anak. Dan semoga kita juga anak yang bisa sayang sama orang tua kita gitu. Amin. Ini soalnya larinya ke emosional soalnya. Ya. Saya kalau inget-inget itu saya nggak bisa balas lah budi mereka. Ya. Luar biasa perjuangan mereka. Untuk saya yang mungkin ya belum jadi apa-apa ini gitu. Begitu maaf. Ada yang spesifik mungkin agak pernah menyampaikan terima kasih ke orang tua atau sering atau mungkin tidak pernah bisa diungkapkan di sini nggak apa-apa. Mungkin orang tua agak melihat tayangan ini berarti tahu perasaannya agak terhadap mereka. Ya. Masya Allah ya, terima kasih banyak untuk orang tua saya pribadi ya. Bapak saya ya, ibu, bunda, semoga apa yang kalian korbankan untuk saya menjadi hadiah saya di surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Tinggal saya aja ini yang harus perbaiki diri agar lebih bisa berbuat baik lagi kepada orang tua. Ya, oke. Agak apa namanya ya, saya pun sudah jadi orang tua ya, punya anak. Jadi betapa memang betul dari kecil kita harus berterima kasih orang tua. Apapun yang orang tua lakukan pasti yang terbaik buat anaknya ya. Kadang-kadang ada dengan cara yang berbeda. Kita kan juga ada yang mungkin orang anggap ya itu baik atau tidak baik, tapi itu cara mereka menyayangi anak sendiri. Mereka lebih tahu bagaimana mereka menyayangi anaknya. Mungkin dari kita sendiri yang harus bisa, apalagi sudah dewasa, bagaimana memahami mereka, betapa kerja keras mereka untuk kita semua gitu. Nah, Om Aga ini sosok yang paling inspiratif buat saya sebetulnya. Saya dipuji terus ini. Oh iya betul. Saya nggak kebalik ini. Oh serius, jadi apa ya? Siap. Selama ini kan agak belum berbuat baik pada orang, bukan berbuat baik, katanya merasa belum menjadi sesuatu. Apakah itu memang perasaan dari diri sendiri belum, apa yang kamu harapkan atau akan menjadi apa, inginnya pengen jadi apa yang dikejar, masih dikejar? Cita-citanya mungkin apa? Ya, cita-citanya ini sekarang, dulu yang jadi artis. Amin. Ini sudah jadi artis sekarang nih. Sekarang cita-cita saya tidak itu lagi gitu. Oke. Cita saya sekarang bisa berguna untuk saudara-saudara saya yang lain. Dengan seperti ini, apalagi sekarang saya di wadah yang tepat. Ya, di Lombok Care. Alhamdulillah saya berterima kasih sekali kepada Om Habib ya, mengundang saya di sini untuk kita bertukar pengalaman ya. Ya, bertukar cerita ya. Saya senang sekali Om Habib. Senang. Saya bersyukur. Oh, ternyata di samping kita dikasih penyakit epilepsi nih,
Tuhan ngasih kita hikmah yang besar sekali gitu. Saya bisa kenal Om Habib, saya bisa kenal saudara-saudara saya di Lombok Care gitu. Jadi inginnya terus didorong terus untuk ayah dan semoga istiqomah ya. Amin, amin, semoga istiqomah. Ya. Ya memang luar biasa. Jadi pengalaman hidup itu kan sangat luar biasa. Jadi untuk kami, untuk saya sendiri, seperti saya bilang kan, saya pribadi atau orang tua anak atau semua yang menyaksikan ini pasti Om Aga itu sosok yang inspiratif, sosok yang luar biasa, yang mendapatkan pengalaman yang tidak bisa didapatkan oleh orang lain, dan inilah bentuk nyata dari seorang Aga yang berguna bagi masyarakat. Ini sudah mulai berguna, sudah berguna. Betapa apa yang kita lakukan, walaupun hanya obrolan basa-basi, tapi bukan basa-basi biasa ini. Berisi. Basa-basi berisi. Basa-basi berisi. Harus itu. Iya. Sekarang Om Aga lebih fokus di rumah, nanam tanaman, pelihara burung, terus burungnya juga ada di sini loh, tanamannya juga iya, dan ternyata keahlian ini kan agak punya nih, bagaimana merawat burung, merawat tanaman. Nah ini mungkin suatu saat kita bisa kolaborasi lagi, bagaimana Aga bisa menjadi narasumber lagi dengan anak-anak, merawat burung, merawat tanaman. Nah itulah seorang Aga yang sangat luar biasa ini, bernebar manfaat untuk banyak orang. Oke, Om Aga. Siap. Terima kasih banyak, ini obrolannya pada episode yang pertama, ini keren sekali nih. Wah, semoga menjadi manfaat untuk kita semua. Amin. Semoga Om Aga sehat selalu, kita semua sehat selalu. Semoga juga para pejuang epilepsi dimanapun berada bisa mendapatkan pencerahan, orang-orang tua anak juga lebih semangat lagi, lebih mempunyai informasi yang lebih lagi. Silakan jangan segan untuk komen apa aja di sini, atau mau hubungan langsung Mas Aga, nanti kita cantumkan nomor teleponnya Mas Aga ya. Tidak mengganggu ya nanti ya. Iya. Oke. Saya boleh nggak ini? Saya mau sampaikan sama teman-teman. Oh boleh, harus. Oke, silakan. Epilepsi di manapun berada, ya. Buat saudara-saudara saya yang OD, orang dengan epilepsi, jangan pernah minder, jangan pernah ngerasa diri dikucilkan, bahwa itu hanya perasaan kita saja, dan kita harus semangat, ya. Tanamkan dalam diri kita bahwa saya epilepsi, saya bisa, saya epilepsi, saya berkarya. Salam OD. Oke, salam basa-basi, terima kasih semua. Basa-basi berisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Double toast. Double toast. Yeay. Konon melayang.